Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jemaah rahimahullah, alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita sembah dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bosan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman dan Islam serta nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita, di mana dengan masih diberikan nikmat kehidupan oleh Allah kepada kita, ini mengindikasikan bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mencari bekal kehidupan akhirat kita. Selanjutnya, selawat dan salam juga tidak lupa marilah senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan jemaah rahimahullah, hari ini, bulan ini kita masih berada pada bulan Rajab, di mana kita tahu bahwa pada bulan Rajab ini ada peristiwa bersejarah yang sangat luar biasa, yang di mana-mana diperingati, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebab dengan itu, maka pada kesempatan ini membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj secara singkat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dalam ini kita bertolak dari firman Allah Subhanahu wa taala, itu surat Al-Isra ayat 1, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin dan jemaah rahimahullah, pada ayat ini diawali dengan subhana dan maksud Allah. Menurut ahli tafsir, tidak banyak ayat yang mengungkapkan kejadian dalam Al-Quran yang diawali dengan subhana. Ini menurut ahli tafsir bahwa dengan adanya ayat yang diawali dengan subhanallah, berarti maksud Allah ini adalah maksud Allah dari segala kebohongan, maksud Allah dari sifat-sifat yang tercela, maksud Allah dari segala kelemahan. Artinya bahwa Allah akan menyampaikan suatu peristiwa yang Allah sudah memprediksikan bahwa peristiwa ini banyak mereka yang meragukan. Maka untuk itu Allah memberikan suatu jaminan bahwa dengan dirinya, dengan Maha Suci Allah,
Kita tahu bahwa ayat selanjutnya ini akan membicarakan tentang peristiwa besar yaitu Isra wal Mi'raj, yang memang suatu peristiwa yang luar biasa sampai kapanpun, tidak hanya pada saat itu, tapi sampai kapanpun tidak peristiwa yang luar biasa. Subhanallah, subhanallazi, maha suci Allah. Asra artinya menjalankan. Dalam hal ini jelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah pasif, dijalankan, bukan berjalan sendirinya, tetapi pasif. Jadi dalam hal ini kaum muslimin dan jemaah rahimahullah, ini perlu kita pahami bahwa Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad dalam hal ini dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berjalan sendirinya. Ini kata kunci supaya kita bisa memahami peristiwa Isra Mi'raj ini bisa diterima oleh iman dan akal kita. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah asra, artinya dijalankan. Kalau kita ibaratkan di sini, suatu contoh bagi kita, misalnya seekor semut, kita bawa, khatib bawa seekor semut dari masjid kita ini menuju pelabuhan, kemudian dari pelabuhan naik kapal feri menuju Batam, dan sampai di Batam naik pesawat menuju Jakarta, dan kembali lagi dengan jalur yang sama sampai kembali ke masjid kita ini dalam waktu 1 hari. Kemudian semut yang tadi menceritakan kejadian yang dia alami kepada teman-temannya sesama semut, bahwa dia menceritakan bahwa dia tadi dibawa oleh khatib naik besi yang terapung menuju Pulau Batam, kemudian naik besi terbang menuju Jakarta, dan sekarang kembali lagi ke Tanjung Pinang dan sampai lagi di masjid ini. Kaum muslimin dan jemaah rahimahullah, kira-kira bagaimana tanggapan daripada semut-semut yang lain terhadap cerita yang diceritakan oleh semut itu? Tentunya bagi ukuran semut, barangkali ini adalah mustahil kalau semut bisa berjalan, kalau andaikan berjalan sendirinya sampai ke Jakarta dan balik lagi sampai ke Tanjung Pinang, tentu hal yang tak mungkin, mustahil. Tetapi karena semut menjelaskan bahwa dia dibawa oleh khatib, maka bagi mereka yang ada akal itu bisa menerima. Tetapi kalau dia mengatakan bahwa semut berada sendirian, maka itu suatu hal yang mustahil. Nah, kira-kira demikian halnya Nabi Muhammad SAW itu kalau dia berjalan sendirian, ya, untuk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan sampai ke Sidratul Muntaha, kalau dia hanya berjalan sendirian, jelas ini tidak masuk akal. Tetapi Allah garis bawahi bahwa asra, dijalankan. Dalam hal ini adalah Allah yang Maha Pencipta menjalankan Nabi Muhammad SAW itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi ini bisa diterima kalau dalam hal ini adalah dijalankan, bahwa bukan berjalan sendiri. Nah, kemudian lanjut ayat selanjutnya dikatakan bahwa abdihi, hambaku, ya. Ini ada 2 hal yang dapat dijelaskan oleh para tafsir. Yang pertama, ayat ini membuktikan bahwa sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj itu adalah utuh jasad dan ruhnya. Karena abdihi, hambaku, hamba, yang namanya hamba adalah utuh. Jadi kalau ada kontra yang ada mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah mimpi, hanya rohnya yang berjalan, fisiknya tidak, ini bantahannya. Bahwa dalam ayat ini Allah jelaskan bahwa abdihi, hambaku. Jadi jelas yang namanya hamba berarti adalah utuh. Jadi dalam ini ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj itu adalah utuh bagi hamba yang utuh, tidak hanya jasadnya saja atau tidak hanya ruhnya saja, tapi ada jasad dan ruhnya. Ini makna pertama menurut ahli tafsir.
Makna yang kedua, bahwa dengan ada kata abdi hambaku, ini pengakuan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai hamba. Tentunya kita juga mengaku sebagai hamba, namun berbeda ketika Allah mengakui sebagai hamba dengan kita mengaku sebagai hamba, berbeda. Kita bisa saja mengaku sebagai hamba, tapi apakah kita diakui sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus menjadi tanda tanya bagi kita. Karena banyak di antara kita manusia yang mengaku sebagai hamba, tetapi tindakannya terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan bahwa dia sebagai seorang hamba. Di antaranya adalah kita bisa lihat, buktikan yang hari ini jadi viral, kontroversi, yaitu tentang apa yang disampaikan oleh Menteri Agama tentang azan, dan dalam tanda kutip ada yang menanggapi bahwa mengibaratkan sama dengan suara anjing. Dalam hal ini kita tidak bicarakan masalah itu sudah ada yang membahasnya. Jadi dalam ini yang akan kita pahami adalah hikmah. Hikmah di balik itu bahwa kalau kita lihat hari ini respon kita terhadap panggilan Allah itu azan, dengan respon kita terhadap suara anjing kira-kira masih banyak yang sama. Mari kita perhatikan banyak bagaimana ketika orang mendengarkan azan, bagaimana responnya, dan kemudian ketika mendengar suara anjing, bagaimana responnya. Banyak yang sama. Maka benar Allah katakan dalam surat Al-A'raf, lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum azanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka punya hati tapi enggak paham kata Allah. Mereka punya telinga tapi enggak dengar. Mereka punya mata tak melihat. Maka Allah katakan mereka itu adalah seperti an'am, hewan. Ya, termasuklah anjing itu hewan. Kenapa sampai ungkapan itu muncul? Tentunya mari kita renungkan. Tentu kita tidak ingin disamakan dengan anjing, dengan hewan, tentunya sedemikian. Tapi untuk itu mari kita, bagaimana respon kita sebagai hamba Allah? Ketika azan berkumandang, itu pada hakikatnya adalah Allah memanggil kita. Bagaimana respon kita sebagai hamba? Harusnya respon kita sebagai hamba adalah mengikuti panggilan itu, segera mengikuti, memenuhi panggilan itu. Inilah respon seorang hamba. Mari kita perhatikan, kalau kita punya sebagai bos, kita punya pembantu misalnya. Ketika kita panggil pembantu kita, dia tidak merespon sama sekali. Dan panggilan ini kita lakukan berulang-ulang, dan 1 hari 5 kali kita panggil pembantu kita, tapi dia tidak respon. Kira-kira bagaimana sebagai kita, sebagai bos terhadap pembantu kita? Layakkah dikatakan bahwa pembantu kita sebagai hamba? Inilah banyak yang terjadi. Ketika orang tua kita memanggil kita, kita tidak respon, apa yang kita katakan terhadap anak itu? 1 hari 5 kali ibunya memanggil, kemudian dia tidak respon. Apa tanggapan kita, penilaian kita terhadap anak tadi? Kita pasti mengatakan bahwa anak itu anak durhaka. Hari ini 5 kali Allah memanggil kita melalui muazzinnya, tidak kita respon, maka pantas kalau kita dikatakan sebagai hamba durhaka. Kaum muslimin jemaah rahimahullah, mari kita renungkan. Bagaimana respon kita terhadap panggilan azan hari ini dengan dibandingkan respon kita terhadap panggilan-panggilan yang lain. Ketika kita tidak merespon sama sekali sama dengan panggilan yang lain, maka Allah mengatakan bahwa kita ini
Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan. Punya telinga, mendengar. Tapi kata Allah nggak mendengar. Kenapa? Sama hanya dengan anjing. Anjing ketika lewat dekat masjid, ketika azan berkumandang, dia dengar karena dia punya telinga. Tetapi tidak satu ekor pun anjing yang merespon panggilan azan itu. Tidak ada anjing yang datang untuk sholat. Hari ini kalau kita yang namanya manusia yang berakal oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengarkan suara panggilan azan hanya ada sholat, marilah sholat, kita tidak respon, kita tidak segera untuk menunaikan panggilan itu, apa bedanya kita dengan hewan? Kaum muslimin saja untuk itu, marilah kita merenungkan, mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan cara menjadi hamba Allah yang taat, yang patuh, sehingga kita diakui oleh Allah sebagai hamba-Nya. Kaum muslimin saja dalam ayat selanjutnya Allah jelaskan bahwa untuk apa peristiwa Isra wal Mi'raj ini, linuriyahum min ayatina, untuk menjelaskan beberapa tentang ayat-ayat Allah. Kaum muslimin dan jemaah rahimahumullah. Dalam satu riwayat dijelaskan pada peristiwa Isra wal Mi'raj ini ada 23 peristiwa yang dilihat oleh Nabi. Tentunya pada waktu yang relatif pendek ini tidak mungkin kita akan bahas. Untuk itu kita bahas adalah hanya 3 peristiwa yang dilihat Nabi yang akan kita bahas pada kesempatan yang pendek ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar. Yang pertama, di mana pada saat Mi'raj Nabi melihat suatu kaum bercocok tanam. Pada hari ini, belum esok harinya dia panen. Ketika dia panen, tanaman itu tumbuh kembali, dan seterusnya setiap dia panen tumbuh kembali seperti semula. Begitu seterusnya, tidak ada henti-hentinya. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, hal apa itu yang terjadi, itu menunjukkan hal apa? Tamsil apa ini ya Jibril? Rasulullah bertanya kepada Jibril. Maka Jibril menjelaskan bahwa itu adalah umatmu, yang dari kalangan umatmu yang berjuang di jalan Allah, baik dengan harta, tenaga, pikiran dan sebagainya. Itu adalah umatmu yang berjuang di jalan Allah. Jadi dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yang dikatakan dalam hadis itu adalah sebanyak 700 kali lipat. Untuk itu peristiwa ini mestinya menjadi iktibar, menjadi suatu motivasi bagi kita. Mari kita berjuang di jalan Allah dengan secara ikhlas, sesuai dengan porsi kemampuan kita, posisi kita. Berjuang di jalan Allah tidak hanya dengan mengangkat senjata, tetapi banyak hal, bisa dengan pikiran, bisa dengan tenaga dan sebagainya. Ini motivasi kita agar bagaimana kita menyumbangkan diri kita, apa yang kita bisa untuk dapat berjuang di jalan Allah, dalam rangka kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yaitu 700 kali lipat. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi melihat satu kaum di mana kaum itu memukul kepalanya dengan batu sampai hancur, kemudian kepala itu tumbuh lagi seperti semula, dipukul lagi sampai hancur, kemudian kepala itu tumbuh lagi seperti semula, dan seterusnya tiada henti-hentinya. Kemudian Nabi bertanya, ya Jibril, ini tamsil apa pula yang saya lihat? Kenapa orang itu memukul kepalanya dengan batu, kemudian setelah kepalanya hancur, kepala itu timbul lagi seperti semula, dipukul lagi, seterusnya hancur dan tumbuh lagi dan seterusnya.
apa tamsil apa ini ya Jibril? Maka maka Jibril menjawab bahwa itu ada contoh daripada umatmu yang bagaimana umatmu yang dikala hidup dia malas untuk sholat, bukan tidak sholat, malas. Yang ketika azan berkumandang, waktu sudah masuk, dia lagi sibuk dengan kegiatan dunianya, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan TV-nya, sibuk dengan tugasnya, dan dia menomor 2 bahkan nomor 100 barangkali perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat. Sholat nanti saja, siapkan dulu pekerjaan, siapkan dulu berita cerita ini, siapkan dulu berita ini, siapkan dulu SMS ini, siapkan dulu WA ini, nanti. Nah, orang-orang yang malas mengerjakan sholat, yang senantiasa menunda-nunda sholat ini, nanti, maka inilah gambarannya bahwa dia akan memukul-mukul kepalanya sampai hancur dan begitu seterusnya. Nauzubillah, semoga kita yang hadir tidak termasuk yang demikian. Begitu pentingnya sholat, apalagi nggak sholat. Yang malas sholat tapi masih sholat pun masih begitu siksanya, apalagi kalau nggak sholat. Kaum muslimin saja begitu pentingnya sholat. Maka ibadah yang paling utama dan terutama sekali yang akan diperiksa nanti di akhir adalah sholat. Maka untuk itu marilah kita betul bersungguh-sungguh untuk sholat. Kita harus sungguh-sungguh, harus serius. Sebagai hamba, kita tunjukkan keseriusan kita. Kita buktikan bahwa kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala dengan menunaikan sholat. Sebagai wujud syukur kita bahwa kita bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tunjukkan dengan sholat. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika. Sesungguhnya kami telah berikan nikmat yang banyak, maka Allah katakan fasholli, maka sholatlah karena Tuhan. Kaum muslimin saja jemaah marilah kita merenungkan diri, bagaimana sikap kita, respon kita terhadap sholat hari ini. Dan demikian juga keluarga kita, bagaimana respon mereka terhadap sholat, terhadap panggilan azan. Jangan-jangan kita jangan sampai kita termasuk orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin dan jemaah, mudah-mudahan hal ini menjadi iktibar untuk kita bagaimana ke depan kita lebih memperbaiki kualitas sholat kita. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat kata Rasulullah, yaitu sholat senantiasa berjamaah di mana azan diazankan, sholat wajib. Dan inilah salah satu rahasia kenapa negara Arab lebih kaya daripada kita, lebih berkah hartanya daripada kita yang hidup di Indonesia yang katanya tanah surga, tetapi kita miskin, jauh miskin kita dibandingkan Arab yang negaranya secara alam adalah tandus padang pasir. Kuncinya, rahasianya adalah negara Arab itu lebih serius dalam hal sholat. Ini kita lihat ketika azan berkumandang, semuanya tutup dan pergi menunaikan sholat di masjid. Hari ini kita di Indonesia, walaupun kita mayoritas Islam, tetapi kita lihat ketika 5 waktu, terutama subuh, kita lihat jumlah yang sholat di masjid sangat-sangat sedikit. Inilah salah satu penyebab kenapa kita yang melimpah ruah kekayaan alamnya, tetapi kita miskin, sama dengan ayam kelaparan di lumbung padi, sama dengan itik kehausan di dalam air. Inilah kondisi kita hari ini. Kenapa? Karena kita tidak memiliki sholat yang berkualitas. Untuk itu kaum muslimin dan jamaah Jumat itu bicara nasional, bicara pribadi. Ketika kita tidak memprioritaskan sholat, maka
hidup kita tidak berkah. Demikian juga keluarga kita. Untuk itu marilah kita memperbaiki kualitas sholat kita. Kaum muslimin jamaah Allah. Yang ketiga, di mana Nabi melihat sekumpulan orang yang menggunting lidah dan bibirnya. Ketika bibir dan lidah digunting, putus, kemudian tumbuh lagi, kemudian dia lakukan gunting lagi dan seterusnya. Tanda tiada henti-hentinya. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, ini hal apa pula Jibril? Mereka menggunting bibir dan lidahnya sendiri, kesakitan, kemudian tumbuh lagi, dia gunting lagi. Maka Jibril mengatakan bahwa itu adalah umatmu yang dulu di dunia dia suka memfitnah, menyebarkan fitnah. Untuk itu kaum muslimin dan jamaah Allah, hari ini fitnah itu tidak hanya dengan mulut. Kalau dulu fitnah hanya sebatas mulut. Kalau batas mulut barangkali itu dampaknya tidak terlalu banyak, hanya adalah beberapa orang saja yang kita jumpai yang bisa sampaikan fitnah. Tetapi hari ini fitnah itu lebih berbahaya lagi karena itu bisa menyangkut banyak orang, yaitu menggunakan media sosial. Untuk itu kaum muslimin jamaah rahimahumullah, jangan kita sampai dihukum oleh Allah seperti hal itu. Maka berhati-hatilah menyebarkan berita-berita. Ketika berita itu adalah belum jelas, kita harus tabayun, jangan asal share. Dan ketika kita tidak tabayun, nanti kita khawatir kita termasuk ikut menyebar fitnah, yang mana fitnah hari ini itu tidak hanya dibaca oleh satu orang, tetapi bisa ribuan bahkan jutaan orang bisa membaca. Untuk itu kita dan main teknologi ini kita harus betul-betul tabayun, jangan asal menyebar berita. Sekalipun berita itu betul, tapi dia adalah hal yang bisa menyebabkan orang sakit hati atau menyebabkan orang tidak enak dengan berita itu harus kita pertimbangkan. Apalagi kalau tidak betul. Andaikan betul berita jelek itu pun perlu kita pertimbangkan. Kenapa? Jangan-jangan nanti ini bisa menimbulkan sakit hati daripada orang yang akan kita sampaikan. Kaum muslimin jamaah rahimahullah, inilah 3 hal diantaranya yang bisa kita jabarkan pada kesempatan ini. Maka di lain waktu nanti bisa dibaca atau dipelajari tempat bagaimana 23 kisah tentang Isra Mi'raj ini yang banyak nilai-nilai yang dapat kita ambil sebagai kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita bisa menjadi hamba Allah yang terbaik, hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim warḍallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kana al-kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sekalian rahimahumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah sebentar, sesaat dibandingkan kehidupan akhirat yang panjang. Hari ini kita memang berada di atas tanah. Pada
pada saatnya nanti kita berada di bawah tanah. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat adalah maya, gaib. Pada saatnya nanti akhirat adalah nyata, dunia adalah kenangan, gaib. Untuk itu, kaum muslimin dan jemaah Allah, marilah kita memanfaatkan kehidupan yang pendek ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dalam rangka mencari berkat kehidupan akhirat kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita untuk mencari berkat kehidupan akhirat kita. Dan jangan lupa bagian kita di dunia. Ini menunjukkan bahwa prioritas adalah mencari berkat kehidupan akhirat. Dunia adalah alat, bukan tujuan. Di mana dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia ini kita gunakan sebaik mungkin untuk mencari berkat kehidupan akhirat kita, sehingga kita tidak tertipu oleh kehidupan dunia ini. Kita jangan tertipu oleh usia muda kita, karena kematian tidak pandang usia. Kita jangan tertipu dengan sehat kita, kematian tidak pandang sehat atau sakit kita. Kita jangan tertipu dengan kesibukan pekerjaan kita, PR kita, kematian tidak pandang itu semua. Allah berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti mati. Untuk itu Allah mengingatkan kepada kita agar kita tidak rugi, tidak menyesal nantinya. Maka Allah ingatkan kepada kita, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak menyesal nanti, maka karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu setiap saat, kapanpun, dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, di kantor, di pasar, di jalan, mari kita senantiasa dalam keadaan tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Baik pagi, siang atau malam, mari kita senantiasa dalam keadaan tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita respon dengan azan sebagai tunjukkan hamba yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Respon tidak hanya sekedar respon saja, tapi kita respon, kita ikuti panggilan azan itu. Di mana azan diazankan, kita ikut untuk menaikkan panggilan itu salat berjamaah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa siyatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habina alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan